Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Operasi pencarian dan evakuasi korban musala ambruk pesantren Al-Khosini dihentikan. Berhasil diidentifikasi 7 jenazah santri Al-Khosini diserahkan kepada keluarga. Melihat aktivitas komunitas pegiat konservasi penyu di Tulung Agung yang menyelamatkan dan menetaskan telur penyu dengan biaya mandiri. Setelah 9 hari penuh harap dan kepedihan, operasi pencarian korban ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo Selasa siang resmi dihentikan. Keputusan itu diambil setelah tim SAR gabungan tak lagi menemukan korban di bawah reruntuhan bangunan. Penghentian operasi pencarian ini disampaikan langsung oleh Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i dalam apel pembubaran tim gabungan di halaman Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran Sidoarjo Selasa siang. Syafi'i menegaskan operasi SAR resmi ditutup setelah 9 hari tim bekerja siang malam menyisir setiap puing dan material reruntuhan. Seluruh tim juga telah memindahkan puing bangunan yang menimpa para santri saat mereka melaksanakan sholat asar pada Senin pekan lalu. Terima kasih atas kesetiaan yang telah diberikan bersama-sama bergabung di tempat ini. Kita bersinergi, kita bekerja, teman-teman melihat dan mengkomunikasikan kepada masyarakat sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9 kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Setelah ditutupnya operasi SAR ini, Basarnas menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan, tindak lanjut hukum, serta identifikasi korban ke pihak terkait seperti Polri dan DVI. Menurut catatan Pusat Data dan Pengendalian Operasi BNPB, peristiwa runtuhnya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khosini ini termasuk salah satu yang terbesar sepanjang 2025 dengan korban jiwa terbanyak sejak Januari hingga September, yakni 61 orang meninggal dunia. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Memasuki hari ke-9 pasca ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, runtuhan bangunan utama di lokasi kejadian sudah diangkut dan sejumlah alat berat untuk evakuasi mulai ditarik keluar dari area pesantren. Inilah kondisi terkini di lokasi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran, Sidoarjo, Selasa pagi. Sisa-sisa reruntuhan masih terlihat di sekitar area, namun bangunan utama sudah tidak lagi nampak. Tumpukan puing dan material telah diratakan setelah proses pencakaran dan evakuasi dilakukan secara maraton selama beberapa hari. Namun suasana haru masih menyelimuti tempat ini. Meski alat berat ditarik dari sekitaran Pondok Pesantren Al-Khosini, namun petugas tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD dan relawan berbagai unsur tetap disiagakan di lokasi. Kondisi hari ini, hari ke-9 pagi ini bagaimana, Dan? Untuk kondisi hari ini, pembersihan puing-puing reruntuhan sudah rata, jadi tinggal pembersihan dan perapian saja. Ya, kemudian untuk lanjutnya untuk pencarian dan evakuasi bagaimana, Dan? Untuk pencarian dan evakuasi selanjutnya kita serahkan kepada Basarnas. Hingga Selasa siang, data dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BNPB mencatat jumlah keseluruhan korban runtuhan musola Ponpes Al-Khosini mencapai 167 orang. 104 orang berhasil diselamatkan, 61 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 2 orang masih dalam pencarian.
Petugas juga menemukan 7 bagian tubuh atau body part yang masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polri di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Tangis keluarga pecah saat penyerahan 7 jenazah korban ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren Al-Qosini di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Berdasarkan data hingga Senin malam, tim DVI telah menerima 59 kantong jenazah korban musibah tersebut. Sejumlah orang tua korban menangis bahkan tubuhnya sampai lemas melihat jenazah anaknya yang telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Setelah teridentifikasi dan diserahkan ke keluarga, jenazah korban langsung dibawa keluarga ke kampung halaman untuk dikebumikan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang berada di lokasi penyerahan jenazah mengaku para korban meninggal dunia dalam keadaan syahid karena tengah menuntut ilmu dan sholat. Kita semua mendoakan yang sudah teridentifikasi dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bahagia di sisi Allah, mudah-mudahan semua dipanggil dalam keadaan mati syahid karena mereka sedang mencari ilmu dan mereka sedang menjalankan ibadah sholat. Dan bagi wali santri keluarga yang masih menunggu hasil proses identifikasi ini, mohon tetap bersabar, mohon kuat dan tabah serta ikhlas. Sementara hingga Senin malam tim DVI Polda Jawa Timur total telah menerima 59 kantong jenazah dari hasil evakuasi tim SAR di lokasi kejadian. Jadi total terakhir tetap dari sana dari Sidoarjo sampai di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya totalnya 59 dengan body part dengan kantong jenazah yang diterima 54 ya. Jadi supaya tidak ada simpang siur ya, kami luruskan lagi. Sementara hingga Selasa pagi tim SAR gabungan menemukan 61 korban meninggal dunia dan sejumlah potongan tubuh manusia. Dari jumlah tersebut, tim DVI sudah berhasil mengidentifikasi 17 korban dan semua telah diserahkan kepada keluarganya. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Di balik indahnya Pantai Sanggar Tulung Agung, terdapat cerita perjuangan tanpa pamrih sekelompok warga yang berusaha melindungi penyu dari kepunahan. Dengan segala keterbatasan, mereka melakukan konservasi secara swadaya demi menjaga kelestarian satwa laut yang terancam punah tersebut. Komunitas pegiat konservasi penyu tersebut adalah kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Sanggaria. Berkala mereka menyelamatkan telur penyu secara mandiri di kawasan Pantai Sanggar, Desa Jengglung Harjo, Kecamatan Tanggung Gunung, Tulungagung. Tak tanggung-tanggung, upaya konservasi ini mereka lakukan sejak tahun 2016. Setiap musim penyu bertelur antara bulan Agustus hingga Desember, mereka setiap hari melakukan patroli mencari sarang penyu di antara gundukan pasir pantai. Hal itu dilakukan untuk mengamankan telur penyu dari ancaman pemangsa alami seperti biawak maupun pencurian oleh manusia. Telur penyu yang ditemukan biasanya jenis lekang dan penyu hijau, yang dievakuasi ke tempat penetasan sederhana di rumah warga. Tanpa inkubator modern, telur-telur itu diletakkan dalam ember bekas lalu ditimbun pasir pantai. Proses penetasan berlangsung selama 2 bulan lebih dengan tingkat keberhasilan mencapai 89%.
Kegiatan ini hanya mengandalkan biaya swadaya dari para anggota. Setiap hari mereka harus mengeluarkan uang untuk pakan anak penyu atau tuki, serta BBM untuk operasional kendaraan. Pokdarwis Sanggaria berharap ada bantuan untuk membangun rumah penetasan penyu di kawasan Pantai Sanggar, agar proses pelestarian bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kita evakuasi hari ini telur penyu yang ada di Pantai Sanggar. Karena apa dievakuasi? Karena ini rawan itu predator biawak. Kalau dievakuasi nanti anak cucu kita tidak tahu seperti apa itu jenis penyu. Jadi kita harus evakuasi. Selama kita evakuasi telur penyu itu mulai tahun 2016 sampai sekarang kita bersama teman-teman selalu aktif lah, karena lalu di Pantai Sanggar sama ngalir itu selalu ada yang namanya penyu naik bertelur. Meski demikian, semangat para relawan tidak pernah padam, karena kepuasan terbesar adalah melihat tuki-tuki kecil berhasil dilepas liarkan kembali ke laut lepas. Harapan mereka sederhana, agar anak cucu di masa depan masih bisa melihat penyu hidup di laut yang ada di kampung halaman mereka. Dan Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulungagung. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.